Sehingga mereka bisa berlama-lama di sini. Dan juga kita menangkap peluang bagaimana orang setelah dari Ijen itu stay di Taman Sari. Ramainya kunjungan wisatawan menjadi sumber pendapatan bagi Desa Taman Sari, Kecamatan Licin, Banyuwangi. Ketua Lembaga Desa Wisata Taman Sari, Mahsun, mengutarakan desanya tersebut menyediakan tempat penginapan, transportasi, hingga pilihan destinasi wisata. Tujuannya untuk menjadi tempat para pelancong dapat melepas penat dan lelah saat sebelum maupun turun dari lokasi wisata Ijen. Jadi kegiatan-kegiatan pengelolaan unit usaha yang ada di masyarakat itu secara keseluruhan di sini ini dikelola oleh BUMDes. Baik itu dari hal segi pariwisata ataupun pemberdayaan masyarakat ataupun hal unit-unit usaha desa yang lain. Nah, dalam hal kegiatan ini BUMDes yaitu kerjasama ataupun bersinergi dengan Pokdarwis juga lembaga desa wisata. Dari kegiatan lembaga desa wisata ini ada beberapa kelembagaan atau paguyuban yang diantaranya yaitu kita ada homestay. Homestay ini semuanya pure punya masyarakat, tapi pengelolaan manajemen marketingnya yaitu di BUMDes dan teman-teman Pokdarwis. Nah, yang kedua ada destinasi wisata kita. Destinasi wisata yang kita kelola yaitu ada 3. Yang pertama pure murni itu milik desa, yaitu destinasi wisata pemandian alam Sendang Seruni. Yang kedua adalah kerjasama antara BUMDes ataupun desa wisata dengan pihak swasta, yaitu Taman Gandrung Terakota. Dan yang ketiga kita mengelola yaitu kawasan desa wisata, yaitu jalur menuju Kawah Ijen. Memang secara pengelolaan Kawah Ijen itu dikelola sendiri oleh BKSDA atau Balai Besar. Tapi secara pengelolaannya kita ada rumah sendiri-sendiri. Secara administratif Kawah Ijen itu masuk wilayah Desa Taman Sari, sehingga pengelolaan kawasannya yang kita kelola. Bukan Kawah Ijennya, tapi kawasannya yang kita kelola. Alhamdulillah dengan adanya kita kerjasama dengan berbagai pihak, juga masyarakat yang respon dengan adanya kegiatan-kegiatan kita ini hingga sampai sekarang tetap berjalan. Setelah puas dengan pemandangan Ijen, jangan terburu-buru untuk segera pulang. Masih banyak hal menarik lain yang ditawarkan Desa Taman Sari. Wisatawan dapat menikmati sesapan kopi ciri khas Ijen. Ijen memang terkenal dengan kawah dan kopinya. Salah satu unit usaha BUMDes itu packaging, pengemasan. Jadi tugas mereka ini 2. Yang satu membranding semua produk itu menjadi satu produk, ini belum terlaksana. Yang kedua, BUMDes itu harus membeli produk masyarakat. Walaupun kapasitasnya, kuantitas yang diambil itu berprogres dan bertahap. Mungkin sekarang masih tidak terlalu banyak kan seperti itu, apalagi di masa pandemi seperti ini. Yang kedua, kalau kita ngomong UMKM, kita mendorong, jadi kita itu punya 7 dusun.
Taman Sari itu punya 7 dusun. Ada beberapa dusun yang tidak punya destinasi. Tadi sudah dijelaskan ada Terakota, ada Seruni. Itu ada di dusun Belimbing Sari dan dusun Sumberwatu. Sedangkan ini dusun Tanah Los ini dia nggak punya destinasi, nggak punya destinasi tujuan, nggak punya destinasi wisata alam. Makanya kita prospek dusun ini menjadi kampung UMKM, istilahnya seperti itu, dusun UMKM. Bagaimana kita dorong masyarakatnya kreatif, kita dorong masyarakatnya membuat sesuatu atau meningkatkan kualitas dari apapun yang ada di sini. Sederhana saja, pisang menjadi keripik pisang, kopi yang selama ini dijual gelondongan ke kota dijadikan bubuk kopi seperti yang ada di belakang ini. Ini beberapa mesin yang untuk produksi kopi, seperti itu, untuk produksi kopi. Intinya adalah kita mendorong dusun Tanah Los ini salah satunya untuk sama-sama menikmati euforia pariwisata ini dengan cara mencukupi kebutuhan-kebutuhan UMKM yang dibutuhkan dalam pariwisata, baik itu untuk oleh-oleh dan untuk apapun yang menunjang pariwisata di Taman Sari. Untuk Hadi Homestay, kami sampai sekarang udah memiliki total 5 kamar yang siap dihuni, dan rate-nya itu kita juga tergantung seasonnya. Tapi minimal kita tarif dari 150 sampai 225 atau 250 per kamar. Itu sudah termasuk sarapan untuk 2 orang. Untuk tempat kami sendiri untuk Hadi Homestay, kita kebanyakan lebih ke asingnya juga. Alhamdulillah saya banyak teman, banyak link, jadi saya banyak yang bantu. Selain dari pihak BUMDes juga, teman-teman saya juga, tamu juga kita yang bantuin kita. Biasanya kita kasih tantangan harus ngasih review di internet juga, terutama buat asingnya. Jadi kita itu harus, tamu itu harus review lah gitu. Entah itu jelek atau bagus, harus tulis gitu. Lebih kekeluargaan aja sama tamu. Kayak kalau ya kita lihat sifat tamunya juga. Kadang-kadang kita ajak masak juga. Kalau mau bikin apa silakan. Gitu. Kalau yang agak lama stay-nya, kita ajakin tur desa gitu. Jadi yang kita dapatkan jangan hanya melulu uang, jadi review itu. Yang target saya seperti itu, di review. Kemajuan pariwisata di Banyuwangi ini tak lepas dari peran pemerintah daerah. Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestandani menerangkan, daerah harus memiliki paket wisata komplit sebagai tujuan vakansi. Dari modal sumber daya alam hingga sosial, memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Iya, Pemkab ini memang melihat potensi di Banyuwangi ini memang sumbernya adalah alam, kekayaan lokal, dan modal sosial. Jadi setiap desa memiliki potensi yang berbeda-beda. Banyuwangi itu dikelilingi oleh lautan, tetapi ada juga desa yang berada di pegunungan. Nah, jadi kalau bicara tentang potensi desa, sangat plural sekali, sangat plural. Jadi berbeda-beda sesuai dengan lokasi dari desa tersebut. Kami punya 189 desa, dan setiap desa memang berbeda-beda karakternya. Dengan adanya Perda nomor 1 tahun 2017 yang berbicara tentang desa wisata, maka kami punya kekuatan hukum untuk mendorong desa-desa di Banyuwangi ini menjadi desa wisata. Dari 189 desa, ada 99 desa yang memiliki potensi untuk kita jadikan sebagai desa wisata. Nah, insya Allah nanti tahun ini kami mengusulkan 3 desa, yaitu Kemiren, Taman Sari, dan Bangsering. Nah, nanti mungkin kami juga akan, tahun depan kami akan mengikutkan atau mengusulkan 3 desa yang lainnya. Kami punya konsep ekoturism, wisata alam.
Jadi kami memang ingin menampilkan desa itu apa adanya, sesuai dengan kekayaan lokal. Nah, mungkin memang kita perlu pemberdayaan sedikit, baik dari segi UMKM-nya, gitu ya, baik dari segi budayanya, kita lebih kuatkan lagi, dari segi alamnya, dan sebagainya. Banyuwangi menawarkan paket rekreasi komplit, keindahan bentang alamnya, budaya yang menyimpan hal-hal magis, seluruhnya bersinergis menyatu dengan sempurna menanti kunjungan Anda.